Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar matematika. Tetap semangat, tetap aktif walaupun kita masih belajar secara online. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan. Materi kita yang selanjutnya adalah barisan aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah belajar materi ini, kamu bisa menentukan, kamu bisa menghitung suku ke N dalam barisan aritmatika. Oke, persiapkan dirimu, buka bukumu, dengarkan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Barisan aritmatika. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Jadi selisih tiap dua suku berurutan itu dia selalu tetap, selalu sama. Contohnya seperti ini, selisih dari suku kedua dan suku pertama dia selalu sama dengan selisih suku ketiga dengan suku kedua. Bilangan yang tetap itu disebut beda dan dilambangkan dengan B. Perhatikan barisan bilangan berikut supaya kamu bisa menentukan mana nanti yang barisan aritmatika, mana yang bukan barisan aritmatika. Barisan bilangan yang pertama 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Barisan bilangan yang kedua 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Barisan bilangan yang ketiga 30, 28, 25, 21, dan seterusnya. Apakah ketiga barisan bilangan berikut merupakan barisan aritmatika? Oke, kita bahas. Barisan bilangan yang pertama 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kita perhatikan selisihnya dulu ya. Dari 1 ke 4 itu dia tambah 3. Dari 4 ke 7 dia tambah 3. Dari 7 ke 10 dia tambah 3. Dari 10 ke 13 dia juga tambah 3. Oke, berarti dia memiliki bilangan yang tetap. Selisihnya adalah tetap, selalu sama. Selisihnya itu adalah 3 atau bedanya adalah 3. Maka barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13 merupakan barisan aritmatika. Oke, barisan bilangan yang kedua 16, 14, 12, 10, 8, dan seterusnya. Perhatikan, suku pertamanya 16, suku keduanya 14, suku ketiganya 12, suku keempatnya 10, suku kelimanya 8, dan seterusnya. 16 ke 14, selisihnya itu adalah negatif 2. Dari 14 ke 12, dia selisihnya negatif 2. Dari 12 ke 10, juga negatif 2. Dari 10 ke 8, negatif 2. Oh, berarti selisihnya selalu sama, selalu tetap. Berarti ini merupakan barisan aritmatika. Oke, barisan bilangan yang ketiga 30, 28, 25, 21, dan seterusnya. 30 ke 21 selisihnya negatif 2. Dari 28 ke 25 selisihnya negatif 3. Dari 25 ke 21 selisihnya negatif 4. Oh, ternyata selisihnya tidak sama, tidak tetap. Maka
barisan bilangan 30, 28, 25, 21 bukan merupakan barisan aritmatika. Jadi paham ya, yang bagaimana dikatakan barisan aritmatika, barisan bilangan yang selisih tiap dua suku berurutan selalu sama. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Artinya seperti ini. Suku ke N di barisan aritmatika itu dilambangkan dengan UN. Jadi kalau saya buat suku ketiga, maka dia dilambangkan dengan U3. Suku keempat, maka dia dilambangkan dengan U4. Maka untuk mencari beda itu UN dikurang UN dikurang 1. Jadi artinya seperti ini. Kalau mau mencari beda itu suku berikutnya dikurang suku sebelumnya. Suku berikutnya dikurang suku sebelumnya. Jadi mencari beda itu bisa dari suku ketiga dikurang suku kedua, bisa dari suku kedua dikurang suku pertama, bisa suku keempat dikurang suku ketiga. Hasilnya itu nanti selalu sama di barisan aritmatika tersebut. Oke, keterangan UN sama dengan suku ke N pada barisan aritmatika. A itu sama dengan U1 suku pertama. B sama dengan B. Perhatikan barisan aritmatika berikut. 14, 18, 22, 26, dan seterusnya. 14, 18, 22, 26, siapa yang bisa menentukan bedanya berapa pada barisan aritmatika tersebut? Bedanya adalah 4. Dari mana? Beda itu kan dia dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua. Di situ saya buat suku kedua dikurang suku pertama, maka 18 dikurang 14 sama dengan 4. Sama nanti dengan 22 dikurang 18 sama dengan 4. Maka beda di barisan aritmatika tersebut adalah 4. Oke, sekarang kita mau menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. U1 sama dengan A. Tadi kan U1 sama juga lambangnya dengan A. Itu dia suku pertama. Suku kedua sama dengan perhatikan dulu barisan aritmatikamu. Barisan aritmatikamu itu suku pertama adalah 14. Untuk memperoleh suku kedua, untuk memperoleh 18 itu kita dapat dari 14 ditambah B. Begitu ya. 14 ditambah B. Bedanya tadi 4. Maka untuk memperoleh suku kedua itu bisa saya buat U1 ditambah B. U1-nya itu adalah A. Bisa saya ganti jadi rumus untuk mencari suku kedua adalah A ditambah B. Suku ketiga, perhatikan dulu barisan aritmatikamu supaya lebih paham. Barisan aritmatikamu itu pada contoh adalah 22. Dari mana diperoleh 22? Dari 18 ditambah beda. Bedanya tadi 4. 18 suku kedua, bedanya adalah 4. Maka suku ketiga sama dengan U2 ditambah B. U2-nya tadi apa? A ditambah B. Maka bisa saya buat A ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Oke, begitu juga dengan suku keempat. Untuk memperoleh suku keempat, yaitu A ditambah 3B. Untuk memperoleh suku kelima, sama dengan A ditambah 4B. Oke, terus bagaimana kalau mau mencari suku ke N? Perhatikan di situ kalau dia suku kelima, berarti suku keempat ditambah B. Suku keempat, berarti suku ketiga ditambah B. Maka untuk mencari suku ke N sama dengan UN dikurang 1 ditambah B. Kita kurangkan 1. Dari suku sebelumnya ditambah beda. Seperti itu ya. Maka
Rumus yang lebih sederhana untuk mencari suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kalau kita mau mencari suku ke 10, berarti kita ganti N-nya sama dengan 10. Berarti suku ke 10 sama dengan, atau U10 sama dengan A ditambah 9B. Suku ke 20 sama dengan A ditambah 19B. Begitu ya. Keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, N banyaknya suku, B sama dengan beda. Oke, supaya lebih paham, perhatikan contoh yang Ibu berikan. Contoh pertama, tentukan suku ke-12 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Jadi kita mau menentukan nanti di suku ke-12 itu hasilnya berapa. Ini barisan aritmatika ya, karena nanti selisih tiap dua suku berurutan itu dia selalu tetap. Oke, penyelesaian. Diketahui barisan aritmatika negatif 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. A sama dengan negatif 3. A itu tadi suku pertama. Suku pertamanya negatif 3. Bedanya, berarti yang saya lakukan di sini adalah dari suku kedua dikurang suku pertama. Sama dengan 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Tidak selalu dari suku kedua dikurang suku pertama ya. Untuk mencari beda itu bisa dari suku ketiga dikurang suku kedua, bisa dari suku keempat dikurang suku ketiga, hasilnya akan selalu sama. N-nya sama dengan 12, karena disitu kan kita mau mencari suku ke-12, maka N-nya sama dengan 12. Oke, ditanya U12-nya berapa? Oke, kita masukkan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U12 sama dengan, tadi kan saya katakan kurangkan 1 aja dari N-nya itu ke koefisien si B. U12 sama dengan A tambah 11B. Artinya itu N-nya saya ganti 12. 12 kurang 1 dikali B. Jadi 11B ya. Rumus untuk suku ke-12 sama dengan A ditambah 11B. Oke, U12 sama dengan tinggal mengganti menjadi angka. A-nya itu negatif 3 ditambah 11 dikali 5. Maka U12 sama dengan negatif 3 ditambah 11 kali 5, 55. Maka U12 sama dengan 52. Jadi, pada suku ke-12 di barisan aritmatika tersebut hasilnya adalah 52. Paham? Yang contoh pertama. Oke, sekarang contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, 7, sampai dengan 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Di sini kita tidak mencari suku ke N ya. Kita mau mencari banyak sukunya. Banyak suku itu tadi apa? N. Banyak suku itu adalah N. Oke? Diketahui barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, 7, titik-titik, 40. Jadi di sini suku ke N ada dikasih tahu. Kita mau mencari banyak sukunya. Kita mau mencari banyak sukunya. Ada berapa banyak bilangannya itu nanti dari negatif 2 sampai 40 dengan mengikuti pola bilangannya. Oke, diperoleh A sama dengan negatif 2. B-nya yang saya buat U2 dikurang U1. U2-nya 1 dikurang U1-nya negatif 2. 1 dikurang negatif 2 sama dengan 3.
suku ke N-nya sama dengan 40. Oke, yang ditanya adalah N. Oke, kita bergerak dari rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN-nya ada itu dikasih tahu. UN-nya sama dengan 40, tinggal kita ganti. 40 sama dengan A-nya negatif 2, oke, ditambah N kurang 1 dikali B. B-nya berapa? 3. Berarti dari situ kita tinggal mencari berapa nilai N. Kita mau mencari berapa banyak suku di barisan aritmatika tersebut. 40 sama dengan negatif 2 ditambah, itu kan dia berlaku perkalian bersifat distributif. Kali masuk. 3 kali N, 3N. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Oke, 40 sama dengan, selesaikan yang sejenis, negatif 2 dikurang 3, negatif 5, ditambah 3N. Oke, kan Ibu selalu menyarankan yang ditanya itu, yang dicari itu selalu berada di ruas sebelah kiri. Oke, kita pindahkan. Negatif 5 tambah 3N sama dengan 40. Oke, berarti 3N sama dengan 40. Negatif 5-nya pindah ke sebelah kanan, jadi tambah 5. Jadi 3N sama dengan 45, maka N-nya sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Maka banyak suku di barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, 7, titik-titik 40 adalah 15. Demikian penjelasan mengenai barisan aritmatika. Jika masih ada yang belum mengerti, boleh bertanya kepada Ibu secara pribadi. Jika sudah mengerti, kerjakan tugas yang saya berikan. Kerjakan di buku latihanmu. Saya tunggu sampai jam 6 sore. Harapan Ibu semua mengerjakan ya. Apabila ada yang tidak mengerti, kamu boleh bertanya ke Ibu. Pasti saya jelaskan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat pagi.